Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Juli 2023. Kita mengawali hari ini dengan penuh syukur dan penuh semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnyalah tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu sampai ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya banyak menjumpai dan mendoakan orang sakit. Menurut saya ada dua sikap orang dalam menanggapi sakitnya. Yang pertama adalah meratapi sakit dan pesimis akan kehidupan ini. Namun yang kedua adalah mereka yang tetap meyakini kuasa Tuhan dan berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kedua cara bersikap ini sangat-sangat berpengaruh pada mental orang. Mental orang yang pertama cenderung mudah down, mudah putus harapan. Sementara mental orang yang kedua selalu bersemangat dan penuh dengan harapan dalam menyongsong hari depan. Beberapa waktu yang lalu, saya memberikan komuni kepada seorang ibu yang terkena kanker stadium 4. Namun ia mengatakan kepada saya begini, "Romo, Tuhan itu sungguh sangat baik sama saya, Romo. Saya nggak bisa ke gereja, tapi Romo bawakan komuni untuk saya. Walau saya sakit, tetapi Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kami." Waduh, mendengar itu saya sungguh tergetar kagum. Sekaligus saya malu karena terkadang saya juga suka mengeluh. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari dua teladan iman yang istimewa. Pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus. Ketika mendapati anak perempuan yang dikasihinya baru saja mati. Penginjil Matius dengan tegas menuliskan bahwa anak ini sudah mati. Maka kedatangan Yesus ke rumah Yairus, ke rumah kepala rumah ibadat ini bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan anak perempuan ini, tetapi untuk membangkitkannya. Sikap kedua adalah dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dengan sepenuh imannya,
Ia mengatakan dalam hati, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan iman itu sungguh menyembuhkan sang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada dua cara kita bersikap dalam hidup ini. Cara yang pertama adalah kita tetap berpengharapan dalam Tuhan. Atau yang kedua, kita menyerah dan mengutuki keadaan. Semoga melalui firman Tuhan hari ini, kita senantiasa mau berpengharapan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Karena Dia pasti akan mengaruniakan segala yang baik untuk kita yang percaya kepadanya. Bagaimana cara kita bersikap dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.